Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore semuanya. Selamat tahun baru. Berkat dalam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kita berkumpul di sini bersama dengan semua teman KKIT untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa kita di surga atas perayaan Natal dan juga atas tahun yang baru yang kami bisa menerima dan menjalankan. Kita bersyukur dan berterima kasih karena menyadari bahwa Bapa memberkati kita melalui Yesus. Dan tentu saja melalui Yesus kita menyadari bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Dia menyertai kita. Dan karena Dia menyertai kita, Dia juga berharap kita semuanya juga berbagi cinta kasih-Nya kepada yang lain. Membawa damai kepada saudara-saudari kita yang khususnya menderita lebih daripada kita. Sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai murid Yesus. Oleh karena itu, dengan rendah hati, marilah kita minta ampun atas kesalahan dan dosa kita, agar kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa menasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam misa ini kita akan berdoa untuk kesembuhan Romo So Hong Wan dari OOSC, dan juga untuk Bapak Hendra, dua-duanya yang tinggal di Bandung, dan juga kami akan berdoa untuk Maria Purnomo, anggota dari komunitas Jogja yang telah dipanggil Tuhan, dan untuk semua ya anggota yang KKIT yang mengikuti misa ini.
Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukaria karena Engkau sudi menunjuni umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah serta menghilangkan segala penyakit
sakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh bersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya lupa mungkin 1 tahun setengah ya, yang terakhir kali kita bertemu, atau 1 tahun lebih ya, kita bertemu ya, yang terakhir kali di sini. Tapi puji Tuhan, kita bisa bertemu ya sore ini sekali lagi ya. Dan kita bersyukur dan berterima kasih karena dalam keadaan sehat ya. Tadi saya bilang kita berdoa untuk Ibu Maria Purnomo yang dulu anggota juga KKIT. Tapi ya sekarang tidak ada bersama kita, tapi ya kita percaya bahwa dia bersama Tuhan. Ya karena selalu berusaha untuk mengikuti Yesus. Oleh karena itu ya kita bersyukur dan berterima kasih karena kita bisa bertemu ya. Dan karena kita bisa bertemu di tahun baru ini ya tentu saja tahun baru pasti harus ada juga hidup baru. Seharusnya ya. Dan itu tergantung dari kita. Kita sudah menerima motivasi dari Tuhan. Allah yang mengutus Yesus dan melalui kelahirannya penyelamat kita, kita menyadari bahwa Allah benar-benar ya mengasihi kita. Dan itu menggembirakan kita semua ya. Siapa yang tidak merasa ya senang kalau merasa dicinta ya? Yang sudah menikah tahu ya. Pertama kali ya, suami ya, Ibu Moses bilang kepada Bapak Moses ya, aku cinta kamu, pasti Bapak Moses malam itu tidak tidur ya. Juga ya kalau Bapak Moses ya bilang ya kepada Ibu ya, bahwa Ibu cantik sekali dan mencintai dia, pasti Ibu juga ya. Minggu itu senang ya, senang sekali ya dia. Cinta dia bahagia ya. Mungkin yang muda ya kalau nanti jatuh cinta ya akan mengalami seperti itu ya. Belum ada pacar? Belum ada pacar? Oh belum ya. Mas, sudah ada pacar?
Pacar, sudah ada pacar? Girlfriend? Oh belum, aduh, saya akan berdoa supaya kamu dapat ya. Supaya juga bisa merasa kebahagiaan itu. Karena kalau merasa dicintai, pasti orang ya bahagia ya. Kalau ini yang calon ya Romo ya, mereka awalnya sedih karena harus tinggalkan ya pacarnya ya, teman istimewa ya. Awalnya sedih ya, tapi setelah itu mereka menyadari bahwa Tuhan memanggil mereka, mengasihi mereka, mereka juga bahagia ya. Benar? Ya, sekarang bahagia ya. Ya. Bahagia ya. Ini ya. Itu ya, kalau kita merasa dicintai pasti kita bahagia ya. Kita semua ya bahagia ya. Dan kalau memang ya kita menyadari bahwa Allah yang mengasihi kita, ya tentu saya itu juga harus ya mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Oleh karena itu ya tema untuk perayaan ini ya. Semoga di tahun yang baru ya hidup kita dalam kesucian ya. Kita lebih ya suci ya di tahun yang baru ini ya. Kenapa ya? Karena memang ya kita harus lebih baik ya. Dia harus merasa puasa udah yang sudah lewat ya udah. Tidak ya, kita di tahun yang baru harus ada hidup yang baru ya. Oleh karena itu ya kita ya mau ya bersama-sama ya mengikuti Yesus ya. Bersama-sama bersyukur dan berterima kasih dan saling mendoakan. Karena kita menyadari bahwa itu tidak mudah ya. Tetapi ya pasti ya, kalau kita bisa ya mengalami cinta kasihnya, bisa menyadari bahwa dia benar ya mengasihi kita, kita bisa ya, pasti ya bisa. Kita bisa lebih baik ya, kita bisa lebih suci ya. Dalam KKIT, dalam keluarga kita, dalam universitas, di mana kita berada ya. Di situ ya, seperti kita dengar dalam bacaan pertama, kita harus ya memberi kesaksian ya tentang ya Yesus ya. Kita harus menjadi saksi Kristus ya, di mana kita pun berada ya. Menjadi saksi Kristus karena kita melihat bahwa Allah mengasihi kita, berbagi ya Yesus dengan kita, kita harus bawa Yesus kepada yang lain ya. Bawa cinta kasihnya kepada yang lain. Bawa ya damai ya kepada yang lain. Kalau kita bawa Yesus pasti orang itu akan mengalami ya kegembiraan, kedamaian yang dunia tidak bisa berikan. Kenapa? Karena kita merasa ya benar-benar ya dicintai, saya mau mencintai Anda ya. Dan supaya itu bisa terjadi, apa yang kita harus? Yang pertama ya, supaya benar-benar ada damai ya dalam hati kita, supaya benar-benar ya cinta kasih Allah tinggal dalam hati kita. Dalam minggu ya ini ya kita membaca ya surat pertama dari Santo Yohanes, dan di situ ya kita diundang ya untuk menyadari bahwa Allah adalah kasih. Dan kita sebagai ya anak Allah kita harus juga mengasihi ya. Tapi supaya kita bisa mengasihi, yang pertama kita harus ya melepaskan semua kebencian ya. Allah adalah kasih. Dan kita harus juga mengasihi. Tapi kalau ada kebencian itu berarti kita tidak mengenal Allah ya. Kita tidak hidup ya sesuai dengan kehendaknya ya. Oleh karena itu yang pertama kita harus melepaskan semua kebencian ya. Ya sebagai manusia ya kadang-kadang kita ya tidak cocok dengan seseorang atau kita sakiti atau disakiti ya. Dan kita simpan ya perasaan itu ya. Dan kalau kita tidak menampuni bisa kita simpan bertahun-tahun ya. Sehingga ya relasi kita dengan Tuhan tidak bisa tumbuh. Kita tidak bisa lebih baik. Kenapa? Bukan karena Allah tidak membantu kita. Karena kita sendiri ya belum ya bisa menampuni ya. Masih ya ada kebencian, balas dendam dalam hati kita. Oleh karena itu yang pertama ya kita harus ya melepaskan semua kebencian. Ya. Membereskan relasi ya. Ada sesuatu dengan seseorang, saya harus membereskan itu. Supaya benar-benar saya bisa ya bertemu dengan Tuhan dan mengalami cinta kasih. Kalau itu tidak dibereskan, ya tidak bisa ya. Kita harus ya
tinggalkan semua pikiran positif ya. Pembicaraan yang tidak berguna ya, gosip ya, bisikan ya, rompi ya, semuanya ya. Kita harus ya tinggalkan itu ya. Saya harus ya mengasihi ya. Itu berarti itu yang pertama ya, kita harus ya tinggalkan semua itu ya. Kalau ada sesuatu yang saya belum bereskan ya, secepat ya kita harus bereskan ya. Supaya benar-benar ya kita bisa menikmati cinta kasih Allah ya. Karena Allah adalah kasih, kalau kita tidak ya, menampuni ya kita tidak bisa. Bertemu dengan dia tetapi tidak ada perubahan ya. Dia tidak bisa memberkati ya. Karena kita tutup ya hati kita ya. Dia tidak bisa ya. Nah itu langkah pertama ya. Yang kita harus lakukan dalam tahun yang baru. Yang kedua ya, kita harus ya bersyukur dan berterima kasih. Kita ya jarang ya bersyukur dan berterima kasih. Kita harus ya bersyukur dan berterima kasih apa atas semua yang Allah berikan kepada kita ya. Atas ya kehidupan ini ya. Karena kita punya satu keluarga ya. Karena kita mengenal dia ya. Kita bisa mengenal dia. Bukan karena saya hebat, karena saya dari suku tertentu atau dari punya pendidikan tertentu, oleh karena itu saya bisa tahu lebih tentang Allah. Bukan, itu satu anugerah juga ya. Kita bisa mengenal dia ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih ya setiap hari. Setiap hari. Atas kehidupan, atas semuanya yang kita bisa menalami, yang kita bisa menikmati, yang kita terima ya dari Allah ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena itu saya bilang yang pertama ya kita bersyukur dan berterima kasih karena sore ini kita bisa bertemu ya. Sudah lewat ya satu corona, lewat ya delta ya, dan semua ini yang omikron ya bisa lewat ya lebih cepat ya. Kemarin saya telepon satu romo ya, saya bilang, kamu tidak merasa malu ya. Dunia menderita dan kamu buat ya varian itu yang baru ya. Kenapa kamu bilang? Ya Omikron, kamu Omi ya. Saya bilang, kalian yang buat ya. Wih, kamu ini sopan ya, bukan kami yang buat ya. Namanya Omikron, itu berarti kamu Omi kalian. Ya, enggak, itu kita sudah ya lewat ya, semoga ya bilang ini tidak terlalu ya parah ya. Ya semoga ya semua yang berusaha ya agar itu bisa diatasi, bisa habis ya, bagus ya. Kita berdoa juga ya untuk mereka ya. Kita bersyukur dan berterima kasih karena masih diberikan ya kehidupan ya. Ibu Maria Purnomo ya, dia selalu ikut pertemuan ya. Dia bicara banyak ya. Kan saya bilang itu menjadi kenek saya ya. Karena kalau kami ikut ya pertemuan dia di samping saya, Romo jangan terlalu cepat ya. Oke. Ini di sana. Dia bicara banyak tapi kadang-kadang dia bicara ya, yang pas ya. Sekarang dia tidak ada bersama dengan kita ya. Kita masih ada, kita bersyukur dan berterima kasih ya. Dan bukan kayak dia, banyak teman yang mungkin yang kita kenal ya tidak ada lagi ya. Tapi kita masih diberi kesempatan. Itu berarti saya harus ya lebih baik. Bukan karena bisa sebentar lagi saya juga kenal ya mati ya. Bukan ya karena ada ketakutan. Bukan ya karena ada cinta kasih ya. Dan itu ya yang harus mendorong kita untuk saya mau lebih baik ya. Saya mau berusaha ya. Pasti bisa ya. Dengan bantuan Tuhan. Usaha saya dan bantuan dari Tuhan pasti bisa lebih baik. Yang ketiga ya. Kita harusnya melakukan sesuatu ya. Karena itu ya kita harus menjadi ya saksi Kristus. Itu berarti saya harus ya melayani benar-benar dengan segenap hati. Saya bawa damai ya kepada orang yang lain. Yang pertama dalam keluarga kita. Di situ kita mulai ya. Memperhatikan, menghibur ya. Melihat hal yang positif. Mendoakan. Ya pasti itu membantu ya seseorang untuk lebih baik. Ya.
Karena kita saksi Kristus, kita murid Yesus ya. Dunia butuh ya saksi ya. Orang jangan tunjukkan saya murid Yesus ya. Bunda Maria waktu pergi bertemu dengan Santa Elizabeth ya, hanya dia salam ya. Waktu Elizabeth terima salam Maria, langsung dia merasa ada sesuatu yang berbeda ya. Bayangkan ya, kalau kita juga penuh dengan cinta kasih Allah bisa ya salam ya. Kalau kita salam seseorang itu berarti saya peduli, saya mengasihi dia ya. Kalau saya tidak salam, orang itu juga tidak merasa enak ya. Hanya itu dengan satu perbuatan kecil ya. Oleh karena itu ya kita yang harus bawa damai ya. Kalau saya salam ya, saya memperhatikan, saya melayani ya. Saya bilang kita mulai dalam keluarga ya. Kita semua tinggal dalam satu keluarga ya. Dan kita bisa ya, bisa lebih baik ya. Setelah itu juga, di mana kita berada ya, dengan tetangga-tetangga kita, di mana Anda bekerja, di situ juga ya, kita harus menjadi saksi Kristus. Yesus berharap ya, dia percaya kepada kita. Dengan semua kekurangan, kelemahan kita, dia percaya bahwa kita bisa membawa cinta kasihnya kepada dunia ini yang sangat dibutuhkan ya. Orang mencari ya. Dan kita harus ya membantu mereka supaya mereka juga percaya kepada Tuhan dan mereka juga bisa ya mengalami cinta kasih Allah. Saya bilang ya tidak mudah ya untuk menjadi orang ya lebih baik, lebih suci, tetapi pasti ya kalau kita berusaha dan kita rendah hati minta bantuan dari Tuhan, pasti Tuhan akan membantu ya. Dan saya kira ya yang sore ini kita berkumpul di sini pasti semua ya mau menjadi orang yang lebih baik, benar? Ya pasti yang semua saudara juga yang mengikuti yang misa ya. Ya kita saling mendoakan ya supaya kita, saya mau ya, Tuhan percaya kepada saya, Allah berikan ya Yesus kepada saya. Itu berarti dia percaya kepada saya. Itu harus mendorong saya supaya saya bisa juga bawa Yesus dan keluarga saya, tetangga saya, lingkungan saya, tempat kerja saya bisa ya berubah. Mereka bisa juga mengalami cinta kasih Allah dan pasti ya mereka juga bahagia seperti kita semua. Semoga ya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus dan kita tetap ya bersemangat untuk menjadi saksi Kristus. Kita percaya bahwa Allah selalu ya memperhatikan permohonan kita seperti dalam Injil hari ini ya. Orang kusta yang minta bantuan kepada Tuhan, Tuhan ya membantu dia ya. Oleh karena itu kita juga mau mempersembahkan doa-doa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, pada malam Natal Engkau telah mengutus Putramu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyatakan kasih, kuasa, dan karya-Mu yang ajaib pada kami. Dan pada malam ini, komunitas KKIT dan IPM bersatu dalam doa agar di tahun baru 2022 ini kita mampu hidup dalam kekudusan. Teguhkanlah dan kuatkanlah kita dalam beriman dan berharap kepadamu di tahun baru ini. Untuk itu beranilah kami berdoa dan memohon kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga di tahun baru 2022 ini, Allah Bapa yang Maha Kasih terus menerangi, membimbing, dan menjagai Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mereka teguh dalam mewartakan kabar sukacita, keselamatan Kristus di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi para pendamping dan pembimbing KKIT Indonesia dimanapun mereka berada, lindungilah, jagailah, dan berilah mereka kesehatan dan sukacitamu, agar terang sabdamu lebih dapat mereka wartakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, para ilmuwan, dan para ekonom, ya Bapa, bimbinglah mereka agar di tahun baru 2022 ini dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 yang melanda ini dengan booster ketiga, sehingga rakyat terselamatkan dan kesejahteraan lebih terwujud nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, kerabat kerja Ibu Teresa dan Aithers Movement Indonesia, ya Bapa, semoga kami yang tergabung dalam Zoom malam ini mampu meneladan semangat Ibu Teresa untuk membawa kasih dan terang Kristus pada keluarga, sesama, dan dunia, dan bersemangat baru di tahun 2022 ini, mengikuti ajakan Ibu Teresa yang mengatakan, kemarin sudah berlalu, besok belum tiba, kita hanya punya hari ini. Marilah kita memulainya dengan karya kasih, love in action. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga COVID-19 yang melanda ini akan betul-betul lenyap di tahun baru 2022 ini. Semoga tahun baru 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik di dalam hidup beriman kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, terimalah doa-doa dan doa-doa yang ada dalam hati kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penantara kami. Amin. Pada bakti nomor 243. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan kami umatmu sebagai pernyataan iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen ini. Sebab adalah Tuhan dan penantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah menarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewujudkan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan bakal. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi penampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Mari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil menenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak, menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatu dengan Paus kami, Franciscus, kami Roberto, serta rohanian semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawal Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa. Yang hidupnya berkenan padamu, semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dalam perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan penantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa untuk seluruh anggota KKIT di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita berdoa untuk pemerintah, untuk tim medis, semua orang yang bekerja keras agar corona bisa diatasi. Kita berdoa juga untuk teman-teman yang sedang sakit. Semoga Tuhan melalui doa kita dan bantuan dari dokter cepat mereka bisa sembuh. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraya sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan sepanjang segala abad. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sendiri mau jadi roti kehidupan, mau menguatkan kami, mau tinggal bersama kami. Bantulah kami agar selalu menghargai kehadiran-Mu dalam sakramen Maha Kudus. Semoga setelah kami dikuatkan, kami juga bersedia berbagi cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang segala, sepanjang segala. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri mau menemani kami di dunia ini. Semoga kami juga sadar tentang kehadiran-Mu, sehingga kami selalu mencari waktu untuk bersyukur dan berterima kasih, untuk bersama Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk menemani Engkau, karena banyak orang yang tidak peduli dengan semua yang Engkau sendiri berikan kepada mereka. Semoga kami selalu menghargai kehadiran-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mulai sekarang selalu, sepanjang segala. Engkau sendiri berjanji selalu akan menyertai kami. Semoga kami juga bisa selalu memperhatikan sesama kami, yang khususnya mereka yang menderita, mereka yang putus asa, mereka yang merasa sendiri, mereka yang tidak punya harapan lagi. Semoga kami selalu dekat dengan mereka agar kami bisa menghibur dan mereka percaya kepada Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 221. Tenang mendayu,
Marilah kita hening sebentar untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kehadirannya dan mohon bantuannya agar kami benar-benar menjadi saksinya dimanapun kita berada. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kepada Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus. O Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia. Doakanlah kami, kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komunion suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Marilah kita bersama-sama bernyanyi Tantun Ergum. Mari kita puji Kristus sampai menembus dunia. Dan sudah keluarkan diri agar kita bahagia.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami menenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan penantara kami. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah Allah. Orang kudus. Amin. Amin. Untuk nomor 296 adalah 296.